Biografi Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir dengan nama Muhammad Baqir Al-Marobasi Dang Matawang karena Bonto, Mangape. Nama ini diberikan oleh Kophi Islam Kesultanan Goa, Syekh Sayyid Jalaluddin bin Ahmad Bafaqih Al-Aidin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16 yang memimpin kerajaan Islam Goa Taluk pada tahun 1653 sampai 1669. Ia lahir pada 12 Januari 1631 di Makassar, Sulawesi, dan meninggal pada usia 39 tahun pada 12 Juni 1670 di Goa, Sulawesi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat gigih melawan Belanda dan pandai dalam berdagang. Ia diberi gelar Pemenangan Ri Bala Pangkana. Masa kecil Sultan Hasanuddin. Ketika Muhammad Baqir berumur 8 tahun, ayahnya Sultan Muhammad Said naik tahta sebagai Raja Goa ke-15. Pada umur yang sama, Muhammad Baqir mulai mendapatkan pendidikan keagamaan di Masjid Bonto Allah. Sejak kecil, Muhammad Baqir sudah dikenal sebagai seseorang yang cerdas, pantang menyerah, dan pandai memimpin. Walau ia adalah anak raja, ia bergaul dengan rakyat biasa. Justru, ia akan marah bila ada anak bangsawan yang sombong terhadap rakyat biasa. Muhammad Baqir dikenal sebagai pribadi yang jujur dan hormat kepada orang tua. Ketika ia berumur 15 tahun, ia dideskripsikan sebagai pemuda yang gagah perkasa dengan tubuh yang kuat dan wibawa yang besar serta rasa kemanusiaan yang luhur. Masa dewasa Sultan Hasanuddin. Muhammad Said sering mengajak Muhammad Baqir menghadiri pertemuan penting agar ia bisa mempelajari ilmu diplomasi dan strategi perang. Bahkan Muhammad Baqir beberapa kali diberi kepercayaan untuk menjadi delegasi yang mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan lainnya. Karena kecakapan dan karakternya, Muhammad Said menetapkan bahwa Muhammad Baqir kelak akan memangku jabatan raja. Kemudian, saat usia 22 tahun, ayahanda meninggal dunia, sehingga Muhammad Baqir naik tahta sebagai Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16. Masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin pun akhirnya memimpin kerajaan Goa Talu di ujung selatan Pulau Sulawesi dengan ibu kota Sumba Opu yang terletak di pantai selat Makassar. Di bawah kekuasaan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa Talu mencapai masa keemasannya sebagai pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Kerajaan ini merupakan penghubung antara wilayah barat yang terdiri dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaka dengan wilayah timur yang terdiri dari Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara. Selain itu, Sultan Hasanuddin memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talu hingga Ternate dan Sumbawa. Pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin pun, Belanda merasa tidak senang karena keadaan dan kebijakan Goa Talu pada bidang perdagangan tidak sesuai dengan harapan Kongsi Dagang Belanda, yaitu VOC atau Verenigd Occidents Company. Kerajaan Goa Talu vs VOC. Sejak tahun 1616, era pemerintahan Sultan Hasanuddin sudah terjadi ketegangan antara VOC dan kerajaan Goa Talu. Kompani Belanda alias VOC telah berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di daerah Indonesia bagian timur dengan mengadakan perhitungan bersama orang-orang Spanyol dan Portugis. Mereka memaksa rakyat menjual rempah-rempah dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, VOC malah menyuruh rakyat menebang pohon pala dan cengkeh di beberapa tempat. Daerah-daerah di Indonesia bagian timur sudah berhasil dimonopoli Belanda. Hanya saja kerajaan Goa Talu yang masih selalu tegas menolak monopoli dagang yang dilakukan VOC. Sama seperti para pendahulunya, Sultan Hasanuddin pun tidak setuju apabila VOC melakukan monopoli perdagangan. Hal ini dikarenakan ada idealisme yang dipegang oleh kerajaan Goa Talu, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan bumi dan laut. Bumi telah dititip bagian di antara manusia, begitu pula lautan telah diberikan untuk umum. Tidak pernah terdengar bahwa pelayaran di lautan dilarang bagi seseorang. Jika Belanda melarang hal itu, maka berarti Belanda seolah-olah mengambil nasi dari mulut orang lain. Perjanjian Bungaya. Setelah terdesak, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani sebuah perjanjian yang biasa disebut Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667 di Bungaya. Beberapa isi yang dapat kita ambil adalah: 1. Belanda mendapat hak monopoli di Makassar. 2. Makassar harus melepaskan daerah jajahannya. 3. Belanda boleh mendirikan benteng di Makassar. 4. Arung Palaka harus diakui sebagai Raja Bune. 5. Makassar ganti rugi biaya perang. Tentu saja perjanjian tersebut sangat merugikan kerajaan Goa Talu. Oleh karena itu, Sultan Hasanuddin kembali memimpin sebuah perlawanan pada tahun 1669. Namun pada saat akhirnya Belanda berhasil menguasai benteng terkuat Goa Talu, yaitu benteng Sumba Opu, pada tanggal 24 Juni 1669, sehingga kerajaan Goa Talu harus kembali tunduk. Sultan Hasanuddin pun mengundurkan diri dari tahtanya dan menurunkan tahtanya kepada putranya Al-Makukas Sumba Dangu Raga dengan bergelar Sultan Amir Hamzah. Awal mula mengapa Sultan Hasanuddin disebut sebagai ayam jantan dari timur. Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin sebagai The Hansjes van het Oosten atau ayam jantan dari timur karena ia merupakan seorang sultan dari kerajaan bagian timur yang sangat agresif dan gigih ketika berperang.